Ini Aglaonema Donna Carmen. Aku mau pindahin dulu ke pot putih yang baru ya. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak? Tanaman ini yang tumbuh di sekeliling dia tanaman apa? Mirip rumput, tapi kayaknya bisa buat tanaman gantung ya. Tuh. Ada yang tahu nggak ya? Tanaman apa? Nah, daunnya kayak gini, warna hijau. Kayak rumput gitu ya. Tuh. Tapi dia menjalar. Lumayan juga nih. Nanti aku mau pindahin aja deh ke pot untuk digantung. Soalnya sayang. Kayaknya ini juga kayak apa ya? Tanaman hias gitu apa rumput? Saya juga kurang ngerti ya. Yang tahu tolong komen ya. Tuh, tanamannya kayak gini. Lumayan ya. Nah, si Aglaonema Donna Carmennya aku pindahin ke pot putih yang baru. Ini nih juga aku pindahin ke pot gantung. Ya. Halo guys. Ketemu lagi dengan saya di channel Suka Tanaman Hias. Hari ini aku mau kasih tahu hasil repotting tanaman hias aku yang dulu pakai polybag dan ember, sekarang sudah pakai pot tawon virus putih ya. Nah, terus juga di atas itu ada sansevieria yang kiriman dari mama aku. Tadinya pohon palem di situ, cuma aku ganti karena aku menemukan adanya ulat api atau ulat serit. Jadi aku nggak mau, karena aku memang takut banget sama ulat itu, dan kalau kena kulit itu gatalnya minta ampun. Jadi aku cari aman aja ya. Di sini aku mau kasih tahu tanaman-tanaman apa aja yang cocok ditaruh di tangga rumah aku, karena memang dapat sinar matahari sekitar 3 jam, panas banget. Tapi nggak full gitu, jadi mereka masih bisa hidup. Tapi kalau tanaman hias yang nggak tahan dengan sinar matahari, otomatis walaupun tadinya sudah taruh di tangga, aku nggak akan taruh di tangga lagi, alias aku boyong dan aku pindahkan ya. Jadi aku di sini mau sharing juga tentang beberapa tanaman hias aku yang tahan untuk ditaruh di tangga dengan sinar matahari yang cukup panas, tapi cuma sebentar gitu. Mulai dari sini ya. Di sini ada tanaman calathea. Calatheanya ini yang rimbun itu ya. Ini agak gampang, cepet banget tumbuh daun baru. Yang satunya lagi calathea meranti kalau nggak salah, yang di depan itu juga cepet banget tumbuhnya. Tapi kalau yang dua itu aku angkat tangan karena susah banget keluar anakannya. Jadi tetap masih ada, masih aku rawat. Cuma yang gampang itu yang ini sama yang di depan. Terus di sini ada lili Paris, tapi lili Paris yang daunnya hijau putih ya, mirip kayak alang-alang. Yang waktu itu aku taruh di teras depan. Tuh, dia subur sih di sini, cocok juga. Karena kalau yang di tangga yang agak nomor 2 dari urutan aku naik ini, dia sinar mataharinya nggak gitu nyengat kayak yang di atas. Ada lili Paris hijau. Juga dulu taruh di teras depan, tapi sekarang ikut di sini di tangga, dia cocok. Cuma kadang-kadang ujung-ujung daunnya suka ada kuning, tapi walaupun suka ada kuning-kuning gitu, biasanya aku nggak buang sampai batang, aku paling buangnya ujungnya aja, karena pikir aku kalau ujungnya ini masih hijau, terus aku potong dari sini kan sayang ya, jadi aku potong ujungnya aja gitu, jadi kelihatannya hijau aja. Yang kuning-kuningnya itu aku buangin dikit. Dia juga cocok di sini. Dan ini ada tanaman anakannya si Dieffenbachia yang gede itu. Ya, kemarin aku ada videonya repotting dia, congkel dari indukannya, terus aku pindahin ke pot yang kecil ini. Karena dia masih kecil, jadi dia masih imut-imut dan cantik untuk taruh di pot yang kecil. Tapi tentunya nanti kalau sudah besar, dia harus dipindahkan ke pot yang besar. Karena nanti soalnya dia gede banget kayak induknya. Daunnya lebar banget ya. Dieffenbachia batang putih ini. Nah, di sini juga ada tanaman Sri Rejeki.
tanaman Sri Rezeki aku ini sekarang daunnya sudah besar, tuh udah 1 jengkal. Dulu dia taruh di teras depan, nah sekarang dia taruh di tangga dan cocok. Semakin kena sinar matahari, semburat putihnya makin keluar ya. Dan ini subur banget, dia cocok di sini, jadi aku nggak pindahkan lagi. Dan di sini ada Pilobrekele, kalau nggak salah namanya Pilobrekele ya, tapi kalau salah tolong kasih tahu aja ya di kolom komentar, karena ada juga yang menyebutnya keladi kuping kelinci atau apa gitu ya. Ini tadinya aku taruh di dekat meja ngopi aku sana, tapi ternyata di situ kurang sinar matahari dan dia jarang mengeluarkan daun baru. Akhirnya aku pindah ke sini, aku taruh di sini dan dia sering keluarin daun-daun baru gini. Warnanya pun lebih mengkilau, hijau gitu. Tuh lihat daun barunya banyak. Dan udah aku ganti pakai pot putih, jadi makin cakep ya. Dan ini gampang banget perawatannya. Dia suka matahari tapi juga suka air. Tapi tetap untuk tanaman yang ada di tangga ini atau ada yang di depan, biasanya aku siram 2 hari sekali ya. Tapi kalau mendung gitu nggak gitu panas, kalau pas aku mau siram itu aku cek dulu media tanamnya. Kalau masih basah biasanya aku nggak siram. Terus di atasnya ada tanaman Dieffenbachia, tapi Dieffenbachia ini yang batangnya hijau. Kalau yang tadi itu Dieffenbachia yang batangnya putih, tapi kalau yang ini Dieffenbachia yang batangnya hijau. Nah, dia di sini ada 2 pohon. Di sini dia juga cocok dengan tangga karena di tangga banyak sinar matahari, dia suka. Jadi kalau banyak matahari itu biasanya daunnya akan bercak putihnya makin timbul ya. Nah, di sini ada Aglonema Donna Carmen yang tadinya aku taruh di gelas plastik. Sekarang aku pindahkan ke pot putih. Karena memang ini cuma 1 batang, aku taruhnya di pot kecil tawon yang diameter 15 ya. Harusnya aku samain dengan pot tawon yang lain, cuma aku kehabisan, belum beli lagi, jadi aku pakai ini dulu sementara. Ini juga sering keluar daun baru, ini baru keluar dan ini udah keluar tunas, apa namanya, pucuk daun baru lagi, jadi dia happy di sini. Nah, ini tanaman peace lily variegata. Aku taruh di sini, dia cocok, walaupun kadang kalau siang-siang itu biasanya daunnya agak layu dulu, nanti sore baru seger lagi. Tapi semenjak ditaruh di sinar matahari yang terang gitu, yang panas, lihat ya, anakan yang tumbuh baru, variegatanya itu kelihatan banget. Tuh, corak variegatanya keluar sekali ya, cakep ya. Sama ini juga anakannya. Kalau daun-daun yang lamanya itu dia variegatanya tuh dikit tuh, kayak yang ini kan cuma segini doang variegatanya tuh. Ada bahkan yang cuma hijau doang kayak gini, jadi variegatanya dikit. Begitu tumbuh anakan yang baru dan ini panasnya lumayan dapat di tangga, dia lumayan mengeluarkan si variegatanya makin banyak gitu, putih-putihnya coraknya. Nah, kalau yang ini namanya Dracena rintik putih. Ini Dracena rintik putih, tadinya aku taruh di ember hitam dan sekarang sudah berganti jadi pot putih. Ininya makin cakep ya, makin serasi dengan warna dia yang banyak rintik-rintik putihnya itu. Dia juga sangat suka sinar matahari, jadi aku pertahankan untuk taruh di tangga. Aglonema Donna Carmen ini aku punya 2 pot gede-gede. Yang satunya lagi yang rimbun taruh di situ tuh ya. Nah, ini Aglonema Donna Carmen ini termasuk yang bandel, nggak cengeng. Tumbuh daun barunya pun cepet. Tapi stangnya ini agak panjang ya. Tuh, batangnya tuh agak panjang. Tapi dia ini nggak cengeng. Kalau yang lain kan Aglonema tuh perawatannya kalau menurut aku susah,
siram terlalu banyak dia busuk, terlalu sedikit kayaknya kurang subur gitu ya. Akhirnya aku pilih yang gampang-gampang aja. Dan ini juga cocok banget dengan sinar matahari yang agak panas di tangga. Terus aku suka ada garis-garis warna merah tapi ada keping-ping gitu ya. Terus di sini juga ada tanaman hias aku, belanceng susu. Belanceng susu ini sangat suka matahari juga. Dia tahan di sini. Daun yang terdahulu tuh hijau begini, corak putihnya cuma dikit doang. Tapi begitu keluar daun baru, karena dia terkena sinar matahari hisaran banyak, jadinya putih-putihnya tuh makin keluar ya. Kata yang jualnya sih zaman dulu itu bilang kalau dia makin keluar daun baru, bercak putihnya bakalan banyak, makanya dinamain belanceng susu. Nah di sini ada 2 pohon, satunya yang agak tinggi, satu yang agak pendek. Nah ini juga udah keluar daun baru, dia daun barunya putihnya banyak kan. Terus di sini ada lili Amazon. Ingat kan lili Amazon yang aku bilang aku dapat dikasih dari tetangga? Lili Amazon ini tadinya 1 pot gitu, terus aku pecah menjadi 3. Yang ini yang ukuran sedangnya, yang ukuran besarnya ada di teras depan ya. Terus yang ukuran kecilnya ada di gelas plastik yang digantung. Jadi pot gantung gitu ceritanya. Nah ini daun baru dia sekarang udah gede ukurannya tuh. Makin keluar daun baru makin besar-besar daunnya. Daun yang lama ini dia sekecil ini tadinya. Ini bagus banget, dia suka banget dengan matahari dan juga dia tahan. Tapi warnanya tuh hijau tua dan seger, juga mengkilau ya warna daunnya. Aku suka banget sama lili Amazon. Nah yang ini gantinya sih tanaman palem merah. Gantinya sih tanaman palem merah karena ada ulet aku nggak mau, jadi gantilah sansevieria. Sansevieria ini kan waktu itu aku pernah bilang ini kiriman dari mama. Cuma yang aku review tuh yang tadinya di polybag hitam ya. Nah, karena sebenarnya sansevieria-nya tuh banyak. Kalau ditaruh di polybag semua itu biasanya dia agak jatuh ya. Karena ini kan yang ukuran sedang nih. Terus yang paling raksasanya, yang paling tingginya itu aku taruh di ember hitam yang agak tinggi. Ininya tinggi apa? Ininya agak tinggi gitu. Soalnya kalau dia embernya pendek juga itu si embernya tuh kalah ngejengkang gitu. Karena si sansevieria-nya terlalu tinggi sekali. Ini tingginya sama kayak pohon palem yang kemarin ya. Dan aku lihat dia cocok aja sih taruh di sini. Tuh. Dan yang ini Aglonema Donna Carmen aku yang rimbun itu, yang tadinya waktu sebelum ganti pot putih ini kan tadinya di ember nih. Terus di ember itu dia tumbuh kayak semacam apa namanya Tradescantia, tapi kayak rumput, tapi warnanya hijau. Setahu aku Tradescantia tuh yang aku punya tuh ada warna merah ya. Tapi kalau yang warna hijau nggak tahu maksudnya ada enggak gitu loh. Tapi dia ditaruh di pot gini cantik ya. Ternyata tanaman hias itu setelah mereka ganti dari polybag atau dari ember lah, mereka cakep banget, cocok gitu ya. Ternyata ini memang pakaiannya mereka. Tapi kan nggak bisa juga beli pot harus segitu banyak, karena tanaman hias aku banyak, makanya aku belinya nyicil-nyicil. Terus kalau tanaman hiasnya masih baru aku taruh di polybag lah, di gelas plastik lah, di ember plastik, pokoknya apa aja deh yang ada di rumah aku pakai dulu ya. Kayak yang lili Amazon ini, tahu nggak ini bekas apa? Bekas hampers tadinya, hantaran lebaran. Itu tetap pakein ember tapi luarnya pakai dia. Terus di dalamnya aku kasih plastik. Jadi kalau pas aku siram dia itu nggak basah kena si yang bekas hampersnya ini, tapi ke plastik dalamnya ini. Ya sebisa-bisanya kita lah, sekreatifnya kita aja sendiri ya. Nah ini kalau dilihat dari sudut ini tanaman hiasnya tuh ya tinggi sekali sansevierianya.
ke bawah. Tara. Ya. Rame. Sebenarnya tergantung sih, tergantung selera maksudnya. Kalau suka yang rame ya begini gitu. Ya, penuhin aja setiap anak tangga. Tapi kalau suka yang kayak kemarin yang nggak gitu rame, satu anak tangga 01, baru anak tangga yang lain dikasih tanaman hias. Begitu nggak terlalu rame. Cuma karena aku memang suka banget tanaman hias, pokoknya apa yang cocok ditaruh di tempat sini aku akan boyong. Kalau yang nggak cocok pasti aku akan ambil kembali dan taruh di tempat yang menurut aku itu dia cocok. Contohnya mau yang adem, yang panas, yang sedang, yang rimbun. Dia kan itu karakternya tuh masing-masing tergantung tanaman hias itu beda-beda ya. Jadi kalau menurut aku yang aku taruh di tangga ini yang cukup tahan panas. Tapi sesuaikan juga kondisi rumah masing-masing. Kadang ada yang di tangga tapi dia tidak kena sinar matahari, otomatis dia harus diboyong seminggu sekali untuk dijemur. Jadi kalau tanamannya segini banyak, potong keluar dijemur, terus taruh lagi di tangga, kebayang repotnya ya. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi rumah kita masing-masing, oke? Ini hanya sekedar share dan berbagi untuk kalian yang sedang mulai menanam tanaman hias. Kayak aku juga masih pemula, masih belajar, masih kadang diboyong ke sana, kadang diboyong ke sini. Pokoknya sebisa-bisanya tanaman itu tahannya di mana ya. Jangan lupa subscribe. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.